Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masya Allah. Selamat datang. Selamat apa nih? Kok saya yang grogi ya? Cocok kembali. Memang harus ngota tuh harus sesuai kan, jangan terlalu ngotot dulu. Tapi dibawa happy nampak itu. Iya. Ya, pemirsa masyarakat Jambi, hari ini saya sedang bersama dua seniman hadro. Dua seniman hadro yang berasal dari Kabupaten Muaro Jambi, di mana beliau ini mempunyai talenta yang sangat luar biasa dalam menyumbangkan berbagai macam selawatan ya, seperti itu. Mungkin saya memang sering mendengarnya tapi nggak tahu apa itu lebih jelas tentang hadro ini, ya kan? Tahu kita adanya marawis, tahu kita adanya berjanji, kalau orang-orang kami bilang gitu ya kan. Ini ada hadro yang biasa dilakukan di acara-acara tertentu seperti hari-hari besar Islam gitu ya. Dengan siapa hari ini saya bicara nih? Saya Muhammad Maliki. Muhammad Maliki. Iya. Ini Dan saya Ubaidillah Saputra. Ubaidillah Saputra. Saputra. Wah, keren-keren namanya nih. Wajar-wajar aja Alhamdulillah. disebut seniman hadro ini ya. Maliki. Terus Ubaidillah. Wah, Maliki Ubaidillah. Itu aja saya ingat. Iya. Perannya Maliki apa di hadro? Saya ikut nabu lah. Nabu. Nabuh ya. Kalau Ubaidillah? Kalau saya bisa di alat juga, kemudian juga bisa bantu di vokal. Vokal. Oh. Sudah berapa lama ikut kegiatan itu? Maliki dengan Ubaidillah sama ini? Tidak, lebih dulu dia. Lebih dulu, lebih Iya. senior dia? Dia senior. Wah. Tapi dalam organisasi hadro sendiri satu organisasi. Apa nama hadronya? Nama hadro kami itu Syubbanul Mubin. Syubbanul Mubin. Sama. Sama. Wah. Udah sejak kapan berdiri? Di mana? Daerah mana itu? Kencangnya kegiatan itu? Kalau untuk lokasi hadro Syubbanul Mubin itu bertempat di Desa Senaung, Nusa Senau pusatnya. di RT 03. Oh gitu. Alhamdulillah Majelis Syubbanul Mubin ini sudah memasuki tahun keempat tahun ini. Sudah memasuki Ah, tahun keempat. Artinya 4 tahun dong usia Alhamdulillah. berdirinya Syubbanul Mubin ini ya. betul. Oh, luar biasa. Artinya udah berkembang kemana-mana aja nih. Kalau untuk saat ini alhamdulillah, kalau untuk hadro kami kemarin terakhir sudah sampai ke Kabupaten Tebo, Pak. Oh. Kabupaten Tebo. Iya, sudah sampai ke Kabupaten Tebo. Lumayan Alhamdulillah. Main jauh. Iya, menjauh. Itu paling jauh lah itu. Itu paling jauh Paling ya. jauh. Nah. Jadi pingin tahu sedikit mungkin atau siapa? Ubaidillah. Ubaidillah atau siapa ini Maliki. Maliki yang menyampaikannya sedikit tentang hadro itu apa sebenarnya? Kalau boleh, tapi ini hanya sepengetahuan saya saja. Iya. Hadro itu sejenis gendang tabu yang mana dulu awalnya itu di daerah Timur Tengah kan.
Mm-mm. Jadi kalau awal sejarahnya di Jambi ini, saya pribadi kurang juga tahu. Tetapi yang setahu saya, yang namanya hadro itu seperti perkumpulan ulama-ulama. Ada juga ketika mungkin haul akbar, takbir akbar, yang mana hadro ini mensiarkan dengan lagu bersolawat. Disiarkan. Lebih kepada mungkin kalau dalam kita mungkin di Jambi ini ada satu majelis besar, majelis Jambi, ada majelis cinta Rasulullah, ada majelis Arba'in, Iya. dan juga ada majelis Awabin, dan banyak lah majelis yang Itu ada. disebut kategorikan hadro penamanya. Hadro itu alatnya, Alat. tapi naungannya itu majelis. Itu. Ya, jadi agar ini biar paham, Iya. ya kan, masyarakat Jambi juga, ya kan, hadro itu adalah sebuah alat yang dimainkan dengan bersolawat, dengan bersolawat, bersair dengan solawat. Itu dimaksud dengan hadro. Itu sepengetahuan saya kan. Itu. Oh, jadi ini galak-galak lupa, sering-sering lupa nih. Padahal ini Ubaidillah, ini Maliki. Jadi artinya jumlah pemain hadro itu sendiri berapa sebenarnya kapasitasnya? Kalau untuk pemain hadro itu sendiri, untuk pemain hadro yang megang semua alat itu paling banyak sekitar orang 20, tergantung alat yang dimainkan. Iya. Kalau untuk satu majelis itu tidak terbatas. Semua masyarakat yang ingin gabung di dalam suatu majelis itu terbuka lebar. Siapapun boleh ikut, karena di dalam majelis itu ada juga pengajian, kayak mengkaji kitab, seperti itu. Seperti yang kami lakukan di majelis Syubhanul Mubin. Iya. Seperti itu. Jadi ada kegiatan, bukan hanya terfokus di hadroh saja. Apa aja tuh kegiatan? Ada juga kegiatan belajar kitab, kemudian silaturahmi ke tempat orang meninggal. Ya seperti itulah kegiatan untuk agamanya kan. Karena di tempat majelis kami itu rata-ratanya anak muda banyak. Anak muda. Remaja. Lebih kepada remaja kan. Tuh. Yang Adinda ketahui atau Maliki, hadro ini yang terkenal siapa di Jambi ini? Baik. Saya kalau untuk yang terkenal di Jambi ini yang saya sebutkan tadi kan, salah satunya ada majelis cinta Rasulullah. Itu udah besar di Jambi. Sudah besar. Itu jamaahnya sudah banyak. Kemudian majelis Arba'in. Majelis Arba'in itu ketika sudah masuk bulan Maulid, itu selama 40 malam mengadakan Maulid. Itu kumpul semuanya. Kumpul. Masuk majelis-majelisnya. Termasuk majelis kami juga. Itu terkadang juga kan ikut, kadang tidak juga. Karena terkadang tempat lokasi mungkin agak jauh. Gitu. Terus di dalam kegiatan majelis ini kan hadro lah umpamanya sumbangsi itu untuk kegiatan acara-acara apa apa saja gitu kira-kira? Kalau untuk hadro sendiri, kalau untuk yang acara biasanya sering digunakan ketika acara haul, takbir akbar, kemudian maulid tadi kan. Tapi kalau kebanyakan kalau untuk saat ini, kalau majelis dari kami Syubhanul Mubin, alhamdulillah, karena majelis ini kan baru di seberang, termasuk terutama di Desa Senaung kan. Iya. Jadi karena masyarakat banyak penasaran, apa itu hadroh, apa itu kan. Jadi pingin ngundang. Jadi ketika acara nikahan, acara cukuran, acara sunatan, masyarakat tuh sekarang harus make ini. Make itu. Ya? Harus. Macam mana caranya kami pingin make hadroh. Karena penasaran tadilah
itu yang membuat orang tuh pingin tahu apa itu hadroh itu, apa itu majelis. Nah, itu kalau fungsinya hadroh itu ya seperti majelis yang lain kan juga banyak kegiatan haul, kegiatan tabligh akbar. Tadi pagi juga ada tuh kegiatan haul di masjid seberang kota Jambi. Masjid siapa yang di Kemang yang Jola Kemang ya. Kesannya. misalnya itu ada Habib yang datang tadi pagi. Luar biasa. 4 tahun sudah mendirikan Hadroh dan sudah diundang sampai ke Tebo ya. Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa. Memang Ubaidillah sendiri sering bawakan sholawat apa aja? Kalau saya pribadi Ini kan artinya kan begini. Kadang vokal, kadang main tabu. kadang pemain tabu. Dan sholawat itu apakah memang sudah ditentukan atau inisiatif kita? Kalau sholawat itu kita tentukan sendiri. Jadi ketika vokal bawa sholawat ini, maka pemain hadroh harus ngikut. Ikut ya. Ngikut. Apapun sholawat yang dibawakan vokalnya, hadroh harus standby, harus ikut. Kemana pergi sholawat yang dibawa itu. Tapi kalau yang sering dibawakan oleh Ubay apa? Sholawat apa? Kalau saya ngikut vokal, karena kami di vokal di Syubhanul Mubin itu ada 5 orang. Ya ada vokal inti. Ada vokal inti. Ada vokal inti. Oh gitu. Alhamdulillah kami itu ada 5 orang, tapi yang lebih banyak itu saya ketika vokal yang ini butuh bantuan saya bantu. Saya Tapi ikut tahu bantu. semua isi selawatnya itu. Kalau selawat untuk ikut sama-sama, insya Allah tahu. Tapi tidak semua selawat yang tahu kan, karena jarang juga di Isinya, vokal kan? isinya kan. Iya isi selawat tadi. Artinya mengikuti selawat tren-tren yang ada. Seperti iya, itu seperti juga itu, ya. iya. Tapi ciptaan sendiri belum ada. Belum. Belum ada. Kapan rencana ciptakan itu? Kalau untuk ciptaan sendiri memang kami dari majelis itu belum ada, tetapi sholawat yang menggambarkan Syubhanul Mubin itu sudah kami buat. Alhamdulillah sudah dibuat, tapi ini untuk saat ini belum Launching. bisa dibawa kan, Belum karena bisa belum dibawa. ketemu Tapi pukulan. kalau bawa secara non musik atau apa? Secara vokal bisa. Kalau secara vokal, karena saya juga belum hafal selawatnya kan, karena belum di-share sama kawan-kawan kan, belum launching lah, kan. tadi. Yang apa? Yang diketahui apa aja? Apa Ubaidillah? Selawat apa yang sering? Ya kalau salah satunya yang barusan tadi lah, Apa? sepenggal Coba. sepenggal selawat. Saya ingin dengar. Boleh? Boleh kan? Boleh. Oke, silakan. Bismillah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masya Allah. Itu hanya selawat yang awalnya kan. Maliki bisa juga? Hah? Apa yang bisa? Cuma nambung, gendang aja. Itu pun baru belajar. Itu Itu pun. baru ngikut. Baru ngikut. Selain itu apa lagi selawatnya yang lain? Yang membuat tersentuh masyarakat ini kan kini kita penting sekarang ini. Apa namanya itu Ubaidillah? Bagaimana setiap kita tampil tentu kan mencerminkan wah sholawat itu merdu Iya. di telinga dengarnya. Itu di mana lah? Kapan bisa make orang itu untuk di acara kami mungkin begitu ya kan? Iya. Itu pernah nggak dirasakan oleh pengurus hadrohnya Ubaidillah? Pernah. Kalau hal seperti itu pernah kami tempuhkan, pernah kami terima masukan seperti ini. Jadi sesama pengurus pernah bercerita seandainya kalau kita bawa sholawat kayak gini macam mana.
apakah bikin orang tersentuh atau orang tidak tersentuh kan. Tapi yang selama kami alami selama ini, yang ada di majelis kami, alhamdulillah masyarakat nerimo, masyarakat antusiasnya luar biasa. Kenapa saya sampaikan masyarakat antusiasnya luar biasa? Pada tahun lalu itu majelis kami sudah mengadakan milad yang ketiga. Milad ketiga ya. Alhamdulillah, dak kami sangko-sangko, kalau bahasa kita seorang itu disangko-sangko kan. Iya. Rupanya rame nih yang nengok. Luar dari prediksi kami. Iya. Lokasi kecil, tapi masyarakatnya antusias ingin menyaksikan kegiatan itu. Sholawat apa yang dibawa ketika waktu itu? Kami waktu itu bawakan sholawat karena bertemanya milad kan, jadi kami bawalah temanya Mabruk Alfa. Nah, itu waktu itu. Banyaklah sebagian sholawatnya memang yang kami bawa kan, tapi intinya sholawat yang kami bawa itu sholawat Mabruk Alfa karena milad tadi kan. Gitu ya. Ya. Sholawat yang paling tersentuh dalam hadronya majelisnya Ubaidillah apa? Kalau saya pribadi bang, sholawat yang mungkin lebih tersentuh di saya, sholawat yang barusan saya bawakan. Hafal sampai selesai. Memang sholawatnya itulah yang diputar-putarkan. Iya, Tapi iya. ada lah dipanjang lagi kan. Tapi yang saya merasa tersentuh sholawat inilah. Karena salah satunya bawaan sholawat ini satu slow, kemudian pukulannya pelan. Memang betul-betul kita menghayatinya sholawat ini. Bisa-bisa kita meneteskan air mata. Kalau saya pribadi sambil sholawat ini kalau sendiri di rumah tersentuh hati saya. Saya dewe dengarnya tersentuh. Walaupun kita masih cempreng-cempreng kan di suaranya kan. Itu. Tapi bonus ya, selesai ini satu apa ya? Bukan satu bait, satu sholawat. Sholawat. Bisa kan? Itu perlu di searching dulu kalau itu. Enggak apa-apa. Searching aja, baca dulu ya. ya. Enggak apa-apa. Iya. Insyaallah nanti saya bisa mau ya. Oke. Luar biasa ini ya anak muda Jambi. Inilah kegiatan aktivitas dikategorikan aktivitas rohani ya, mengisi ruang-ruang ya. Iya. Mengisi ruang-ruang yang aturannya tadi tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Betul. Endingnya pastinya ini sangat mengedukasi bagi yang mau bergabung juga di majelis apa tadi namanya? Syubhanul Mubin. Subhanul Mubin. Diperbolehkan kan siapapun mau bergabung kan? Tidak ada batasan apapun. Nah, ini Terbuka terbuka untuk umum. Bergabung silakan. Boleh bergabung. Ibu-ibu yang pingin anaknya juga pingin bisa bersolawat, pingin mau belajar marawisan, berjanji atau apa-apa sejenisnya, Silakan. ya kan dipersilakan ya. Ya. Nah nih, bagaimana cara kontaknya? Kalau kontaknya bisa langsung datang ke lokasi. Lokasinya bertempat di Desa Senaung, masuk samping toko batu dua beradik. Itu ada Masjid Darul Kausar, disitulah pusat sekretariatnya Majelis Syubhanul Mubin di RT 03. Insyaallah kalau orang di seberang yang namanya kenal dengan Syubhanul Mubin yang pernah pakai kami, insyaallah tahu lokasi. Itu dia ibu-ibu ya, bapak-bapak. Artinya hari ini yang kita inginkan menghidupkan kembali namanya pesan-pesan moral terhadap perilaku. Karena hari ini kan kita dibayang-bayangi ketakutan. Iya, Berita-berita seperti kayak begal, geng motor, ya kan baru beberapa hari ini. Ini kan akibat kita tidak kontrol lagi. Tidak kontrol dalam artian mungkin kurangnya mendapatkan pendidikan pendidikan adab, ya kan? Iya, betul. Perilaku yang baik seperti apa, sopan santun seperti apa. Tapi hari ini dengan adanya hadro ini sebenarnya memacu, ya mengisi sebenarnya. Kalau memang orang tuanya jeli ya masuk situ, daripada bergaul sia-sia lebih baik ikut bergabung di majelis ini. Satu pesan bang. Apa itu? Tujuan kami membentuk Majelis Syubhanul Mubin ini salah satunya mengurangi kenakalan remaja. Wah, kan itu. Karena kini zamannya sudah beda. Iya. Narkoba di mana-mana. Betul. Karena narkoba kini tidak memandang
yang dewasa ataupun yang muda. Anak kecil, anak remaja, anak SMP pun kadang terpengaruh karena bentuk narkoba kini sudah banyak Ya. modern. Jadi tujuan awal kami dibentuknya Syukbanul Mubin ini itulah bagaimana caranya kami merangkul anak-anak muda agar mau ikut, agar mau bersiar dengan berselawat. Itu tujuan kami. Luar biasa itu. Ini yang kita inginkan ya. Tidak saja di majelisnya Majelis Syukbanul Mubin. Subhanul Mubin saja, mungkin ada majelis-majelis Iya, lain iya. juga. Artinya Pak, sangat diharapkan kehadiran-kehadiran yang seperti ini ya, apalagi di tanah Jambi. Kita kental dengan Melayu, kental dengan adab beretika dan beragama, ya kan, berbudaya. Ini yang kita inginkan, ini memang harus hidup dan tidak boleh lentur. Iya. Nah, kami harapkan juga buat pemerintah perhatian-perhatian khusus terhadap teman-teman yang melaksanakan majelis ini, yang mempunyai aktivitas majelis ini juga disupport gitu. Luar biasa kan? Satu lagi Bang. Apa? Ada yang mau disampaikan? Bantu, jangan lupa like, subscribe dan komen YouTube-nya Syukbanul Mubin. Oh, Mohon. itu dia. Support ya teman-teman ya. Teman-teman. Nah, Dimanapun berada. sebagai penutup minta selawat khusus dari Ubaidillah. Baik, terima kasih. Bantu aja nggak apa-apa nih. Saling selawat kita dengar, saya mungkin mendengar, menghayati. Tinggal pilih selawatnya Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatullahi ma lahat kawakib ala mahda khairi min rakiban najai ada hadis surah bismil habaib فهذا شكر أعطاف الركائب صلاة الله ما لعت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب هدى هادي الصورى بسم الحبائب فهذا شكر أعطاف الركائب صلاة الله ما لهت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب صلاة الله ما لهت كواكب على أحمد خير ما راكب النجائب هدى هادي سرى بسم الهبائب فهذا السكر أعطاف الركائب صلاة الله ما لهت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب هدى هادي سرى بسم الهبائب فهذا سكر أعطى
luar biasa. Itu dia pemirsa. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua. Mungkin ada pesan terakhir buat masyarakat Jambi, Ubaidillah, untuk penutup. Ada pesan? Pesannya kasus saya cuman itu tadi lah. Hmm. Jangan memandang sebelah mata lah, ibaratnya. Sebuah majelis itu jangan dianggap hal-hal yang negatif, bahwa majelis itu tempat perkumpulan yang baik. Ya. Karena di Jambi ini kan kita tahu syariat Islamnya Jambi ini sangat kuat, apalagi kita Jambi seberang kan. Ya. Karena pusat pondok pesantren banyak di seberang. Diharapkan sama-sama mari bagi yang mungkin ingin bergabung di majelis apapun, jangan memandang majelis itu buruk. Ya. Karena tempatnya untuk kita berselawat dan bersyair. Nah, itu dia. Mungkin kita pamit undur diri nih ya. Ya, Sampai jumpa kembali. terima kasih banyak Wah, atas waktunya. siap. Ya, Maliki ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.